Hmm, Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Tri Wahidi Pamungkas dengan NIM 2141017, semester 5 kelas E dari Prodi Diploma 3 Teknik Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek UTS saya dari MK PBO 3 yang dimana proyeknya itu pembuatan aplikasi Android. Yang saya sudah buat itu aplikasi Android-nya itu aplikasi data pasien dari klinik Ayu Indah. Lalu bagaimana untuk pembuatannya? Dari langkah pertamanya itu pastinya kita buka aplikasinya dulu. Aplikasinya apa? Aplikasinya itu Eclipse dan untuk tampilannya Eclipse ini seperti ini yang berwarna hijau. Dan ini untuk menu pertamanya menu halamannya seperti ini. Dan untuk pembuatannya itu kita klik file yang di pojok kiri atas seperti ini. Kita klik new, kita klik new, terus kita pilih Android Application Project. Jangan yang Java ya, project, jangan yang project, tapi yang Android aplikasi project seperti ini. Kita klik saja untuk aplikasi name ini teman-teman harus perhatikan di sini ada aplikasi name, project name, page name. Kita klik yang sini saja, aplikasi name. Misal pembuatan aplikasi Android-nya itu klinik Ayu Indah seperti ini. Kalau sudah seperti ini secara otomatis yang project name, page name itu secara langsung mengikuti yang di atas. Lalu teman-teman harus diperhatikan dulu dari minimumnya SDK-nya itu kita ganti yang 4,2. Klik saja yang paling bawah seperti ini. Klik. Kalau sudah seperti ini kita langsung saja next. Next lagi, terus kalau sudah seperti ini kita next lagi. Dari ini create activity-nya itu tetap di blank activity, jangan di full screen, jangan di master, tapi di blank activity-nya. Kita next saja. Kalau sudah seperti ini, main activity itu kalau saya milih yang di splash screen, jadi untuk dari mainnya itu kita hapus seperti ini. Splash screen. Kalau sudah seperti ini, finish saja. Kalau saya tidak usah finish karena saya sudah membuatnya, tapi tidak langsung finish saja tidak apa-apa. Kalau dari teman-teman yang belum membuatnya, karena saya sudah membuatnya, tidak finish, saya close saja nggak apa-apa. Nah, kalau untuk sudah membuat dari splash screen-nya itu tampilan utamanya seperti ini. Ini bagaimana untuk penambahan gambar dan untuk penambahan tulisan seperti ini, teman-teman harus ketahui terlebih dahulu. Untuk penambahan pertamanya itu Ayu Indah Setiawati ya. Itu bagaimana? Itu di form widget seperti ini. Ada pilihan text view, ledger, medium, small dan lain-lain. Kita fokus di text view seperti ini. Kita drag aja seperti di sini. Contoh begini. Nah, ini ada text view nih. Kita ketik saja, misalkan Ayunda Setiawati atau bagaimana. Dan untuk text view-nya itu kita ubah. Ubahnya bagaimana? Ubahnya kita klik di bagian sini, text view, klik kanan, edit text, lalu kita new string. Loading sebentar. Nah, kalau sudah new string seperti ini, kita fokus di sini aja. Misal kita buat Ayu Indah. Ayu Indah bebas apa aja ya. Kalau saya bikin kliniknya itu Ayu Indah Setiawati seperti ini. Kalau sudah seperti ini di new string-nya itu kita tetap tambahin di teks. Gini aja.
kita klik next saja. Kalau sudah seperti ini kita klik OK. Oke saja karena saya sudah membuatnya, tidak usah oke, close aja. Itu cara penambahan dari uh, tulisan seperti ini. Kita delete aja teman-teman. Bagaimana untuk penambahan gambarnya? Dari penambahan gambarnya itu kita download di Google dulu. Kalau sudah di-download, kita masukkan di aplikasi Eclipse. Lebih tepatnya itu di image view. Image view yang mana? Image view-nya itu di image dan media. Kita klik seperti ini. Lalu image view, sebelum kita menambah di image view, kita gambarnya itu dimasukkan di drawable HDPI, lalu kita masukkan di image view, terus kita drag seperti ini. Lalu pembuatan login. Ini dari beberapa yang saya sudah buat, dari yang pertama itu splash screen, login, dan activity dashboardnya. Activity dashboardnya itu seperti ini, login. Lalu bagaimana untuk penambahan login dan dashboard itu, dari teman-teman tidak usah klik file lagi dari yang pojok kiri atas itu, tidak usah, cukup difokuskan di drawable HDPI, klik kanan, terus new, terus kita pilih yang order seperti ini. Kalau sudah seperti ini order, kita klik next lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, menu itu dihapus saja ya. Misal kita bikin login, huruf pertamanya itu besar atau kapital seperti ini. Login. Seperti ini aja. Lalu kita finish. Karena saya sudah membuatnya, tidak usah, closekan saja. Itu cara penambahan login, dashboard, dan lain sebagainya dari teman-teman sesuai kebutuhan dari teman-teman aplikasinya. Lalu bagaimana untuk penambahan gambar, username, dan passwordnya? Untuk penambahan gambarnya itu masih sama dengan cara yang saya sudah jelaskan, itu di image view dari gambar loginnya itu di download dulu di Google yang yang transparan, itu di download di Google, lalu kita masukkan di image media, lalu di image view itu sama dari splash screen penambahan gambar. Lalu bagaimana penambahan tulisan, username, dan password itu masih sama di from widget seperti ini. Bedanya itu di login itu ada menu username dan menu password, itu di mana di sebentar, di text field begini. Ini user, ini buat username. Kita drag saja, kita contohkan ya. Di drag seperti ini. Nah, ini yang sudah muncul nih, udah ada username-nya. Ini kita delete saja. Oke. Terus bagaimana untuk penambahan passwordnya? Kalau untuk passwordnya itu dari teman-teman bebas ya, dari ini ada yang 1 terus 2 3. Kalau saya itu memilih yang tidak diketahui dari orang lain, itu yang titik-titik saja. Kita dragkan saja seperti itu. Untuk loginnya, penambahan login itu di sebentar, di form widget sama. Itu kita masukkan button, kita drag. Lalu untuk activity dashboardnya itu bagaimana? Penambahan activity dashboard itu masih sama di drawable HDPI. Kita klik drawable HDPI, sama ya dari langkah yang splash screen ke login ke dashboard, terus ke dan lain sebagainya, itu masih sama. Ini diklik new, terus Android aplikasi project, drawable HDPI, terus
new, terus order. Yang ini sesuai kebutuhan dari teman-teman pembuatannya. Itu untuk pembuatan dari splash screen ke login dan apa saja yang dari teman-teman sesuai kebutuhan. Ini kalau saya sudah membuatnya untuk halaman dashboardnya seperti ini. Data pasien ya, lebih ini konsultasi. Itu caranya bagaimana? Caranya masih sama untuk penulisan kalimat pasien, data pasien dan konsultasi di form widget text view kita drag. Untuk ininya masih sama di text field. Teman-teman harus ketahui dulu bagaimana untuk mengubah ini ya, mengubah ukuran tulisan itu letaknya di sini. Kita ubah di textile. Textile kita cari sebentar nih, ini ada textile. Ini ada tulisan bold, artinya itu penegasan atau penjelas. Biar lebih jelasnya kita klik titik 3. Sorry. Nah, itu klik titik 3. Ada pilihan normal, bold, italic dan lain normal, bold, italic maksud saya seperti itu. Kalau saya memilih bold, klik saja OK. Seperti ini. Lalu bagaimana untuk penambahan untuk jenis ukurannya? Jenis ukurannya masih sama di menu properties. Kita cari yang text size. Text size itu artinya ukuran teks. Jadi untuk ukurannya saya memilih 20 ESP. Ini di pasien. Ini bagaimana untuk sesuaikan saja dari kebutuhan teman-teman. Misal ini saya hapus 20 ya. Itu 22. 22, sorry, seperti ini. Kita enter. Nah, itu pasiennya itu tambah besar ya. Semakin kita menambahkan angkanya itu semakin besar. Terus kalau sudah seperti ini, pembuatan coding di activity splash screen dan activity login. Mengapa dari penambahan codingnya itu di 2? Karena untuk pembuatan yang saya bikin itu biar Android itu bisa jalan seperti ini. Lalu bagaimana untuk ngodingnya di tampilan mana? Di tampilan di bawahnya klinik Ayu Indah di sini di pojok kiri. Di SRC itu ada splash screen dan login dan dashboard. Misal kita mau ngoding di splash screen, kita klik saja. Ini untuk tampilan splash screen-nya. Ini yang codingan saya yang saya sudah buat. Jadi ada import dan public class dan saya memilih splash delay. Nah, ini ada menu untuk loginnya. Misal ini yang saya sudah buat, artinya yang kalau sudah seperti ini oke ya, tidak error codingannya teman-teman. Dan untuk codingan loginnya bagaimana? Kita klik saja seperti ini. Ini untuk codingan loginnya seperti ini tidak ada yang error yang saya sudah buat. Saya memilih activity login seperti ini, button 1 artinya itu untuk login dan ini tidak error. Lalu bagaimana untuk menjalankan dari aplikasi Android-nya untuk ketahui biar jalan atau tidaknya, kita klik di klinik Ayu Indah seperti ini, klik kanan saja, kita run as, terus kita pilih Android application seperti itu. Saya sudah klik terlebih dahulu karena memakan proses juga ya teman-teman. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini artinya itu Android berjalan seperti itu teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari pembuatan project aplikasi Android data pasien
Klinik Ayu Indah Setiawati. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya akhiri. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.